Petugas BPBD Denpasar mengevakuasi Abdullah Malanua, pria berusia 44 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Jalan Sebatik, Denpasar, Bali. Menurut tetangga, 2 hari sebelum meninggal, korban telah menerima vaksin COVID-19. Tetangga korban juga menjelaskan, awalnya mereka sempat melarang korban ikut vaksinasi COVID-19 karena korban diketahui memiliki riwayat darah tinggi. Tetapi korban tetap ikut vaksinasi. Saat ini, Dinas Kesehatan dan Komda Kipi Kota Denpasar tengah melakukan penelitian terkait kematian korban. Apakah terkait efek vaksin COVID-19 atau tidak? Turun di lapangan ya mulai kemarin sore dengan tadi pagi. Jadi untuk melihat kronologis dan lain sebagainya, kemudian melihat bed vaksin dan lain sebagainya itu untuk kasus ini. Lebih lanjut, Sri Armini menjelaskan bahwa vaksinasi di Denpasar tidak menggunakan vaksin merek AstraZeneca batch CTMAV 547 yang sedang dihentikan penggunaannya di Indonesia. Tidak hanya di Bali, seorang pemuda asal Buaran, Jakarta Timur juga meninggal usai divaksin AstraZeneca. Makam trio Fauki Firdaus terpaksa dibongkar untuk kepentingan otopsi. Pembongkaran ini dilakukan setelah 16 hari jenazah dimakamkan. Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca, kumpulan produksi CTMAV 547. Selesai diotopsi di RSCM, jenazah trio Fauki Firdaus kembali dimakamkan. Pihak keluarga kini menanti hasil otopsi. Jadi sebenarnya setelah kami menerima hasil otopsi, pasti yang timbul adalah pertanyaan dari pihak keluarga berupa keterangan yang sejelas mungkin. Kami akan meminta penjelasan yang benar-benar mendalam gitu loh. Proses selanjutnya berupa apa nih? Tuntutan misalnya gitu. Atau apapun ya kami belum berpikir ke arah situ ya, karena kami masih terfokus dengan hasil otopsi sih tepatnya gitu. Karena memang tujuan keluarga hanya mendapat kejelasan akan hal ini. Untuk memastikan keamanan vaksin AstraZeneca, pemerintah pun tengah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin tersebut dalam kumpulan produksi CTMAV 547. Selama penghentian ini, Badan POM akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas. Meski demikian, vaksin AstraZeneca dari kumpulan produksi lain akan tetap digunakan. Kini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya baik, pemirsa, pemerintah menekankan bahwa vaksin AstraZeneca aman di tengah keraguan sejumlah warga menerima vaksin itu. Setelah seorang pemuda di Jakarta meninggal tak lama setelah vaksin, disusul kasus terbaru di Denpasar, Bali. Dan di sisi lain, Satgas COVID-19 meminta petugas kesehatan harus lebih teliti dalam melakukan proses screening, pravaksinasi, dan calon penerima vaksin ini juga harus menjawab dengan jujur saat di dalam tahap tersebut. Dan saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait galau vaksin AstraZeneca di episode Indonesia Bicara malam ini. Dan di segmen awal saya sudah tersambung melalui narasumber, melalui Zoom call, ada Pak Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith University. Selamat malam waktu Jakarta di Australia. Selamat malam juga ya Pak ya? Malam Bang Juno. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat. Terima kasih sebelumnya Pak Diki sudah menyempatkan waktu untuk berbincang lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kali ini kita membahas mengenai vaksinasi dan kaitannya dengan kegalauan masyarakat terkait vaksin AstraZeneca yang saat ini sedang diberikan kepada beberapa golongan. Pak Diki tentunya mengikuti bagaimana dinamika perkembangan proses vaksinasi di tanah air. Kalau kita melihat beberapa kasus yang terakhir ada yang meninggal harus merenggut korban jiwa, walaupun ada beberapa keterangan ya dari Komnas Kipi bahwa dari beberapa yang meninggal ini tidak terkait dengan vaksinasi melainkan penyakit bawaan dan hal-hal di luar vaksin itu. Namun ada beberapa juga masih dalam proses otopsi, masih dicari keterangannya seperti itu. Pak Diki melihatnya harusnya pemerintah saat ini menyikapinya seperti apa untuk vaksin AstraZeneca sendiri?
Sejauh ini respon pemerintah sudah tepat dengan menghentikan sementara batch yang terkait yang diduga diduga itu. Itu sudah langkah yang tepat karena memang secara prosedur universal global itu yang harus dilakukan. Sembari menunggu hasil penyelidikan atau investigasi. Namun yang ingin juga saya sampaikan bahwa di sisi lain tidak boleh juga terlalu dini memberikan kesimpulan. Jadi tetap kita menunggu hasil dari artinya komunikasi yang disampaikan pemerintah harus tetap menjaga segala kemungkinan ya. Apakah itu terkait atau tidak ya tetap harus berbasis bukti ya. Baik. Bahwa itu terkait, buktinya apa? Tidak terkait, buktinya apa? Jadi ini yang memang harus menjadi rujukan. Karena ini akan menjadi juga dasar kepercayaan publik ya. Kepercayaan publik. Sebagaimana yang juga sama, di sini pun AstraZeneca dipakai di Australia. Baik. Ya. Dari jumlah 20 jutaan itu, hanya ada sekitar 24 kasus yang dikaitkan dengan trombosis dengan 1 kematian gitu. Tapi ya disampaikan saja apa adanya bahwa memang ini kematiannya terkait dengan AstraZeneca. Tapi kan bayangkan itu kasusnya itu kalau dikaitkan trombosisnya saja itu 1:100.000. Baik. Kasusnya. Kemudian kematiannya jauh lebih kecil lagi. Nah, inilah pentingnya penyampaian data secara transparan dan juga dengan komunikasi yang pas. Baik, ini kaitannya berarti dengan komunikasi publik antara pemerintah dan juga masyarakat agar tadi keterangannya bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya Pak Diki ya. Apapun itu hasilnya. Baik, di segmen ini juga saya tersambung dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 dari ID. Saya sapa dulu Prof. Bisa dengar suara saya Prof? Saya Juno Prof. Iya, jelas sekali Mas. Baik. Prof? Ya, di floor belum? Prof belum masuk di floor audionya? Sudah jelas Prof. Pertanyaannya apa Mas? Oke, baik Prof. Ya, baik. Bicara mengenai dilema dari AstraZeneca ini, bagaimana Anda sebagai Ketua Satgas COVID-19 menjelaskannya dulu, terlebih dahulu, secara general? Iya, jadi begini. Pertama, vaksin ini yang paling banyak memakai adalah Inggris. Baik. Mereka lebih dari 22 juta yang telah disuntik. Dan hasilnya luar biasa bagus. Jadi jumlah kasus harian dari bulan Januari-Februari yang 70 ribuan itu, hari-hari ini sekarang kurang dari 3.000. Jadi turun drastis. Namun dari sekitar 22,6 juta itu sebagian sekitar 242 mengalami mengalami bekuan. Dan dari situ ada yang meninggal. Baik. Jadi kesimpulannya adalah memang kemudian mereka hampir menyimpulkan bahwa vaksin ini bagus untuk usia lanjut. Baik. Atau untuk semua usia yang ada komorbid. Namun vaksin ini tidak disarankan diberikan pada usia yang relatif muda, mula-mula kurang dari 30 tahun, sekarang ini usia kurang dari 40 tahun, kalau sehat, sekali lagi kalau sehat, tidak disarankan melalui AstraZeneca. Tidak disarankan memakai AstraZeneca. Baik, jadi ada beberapa ketentuan yang Anda sebutkan tadi ya Prof ya, dan memang di Inggris tadi kita lihat bagaimana hasilnya cukup baik. Nah, Anda juga, ID menyebutkan Prof, ada rekomendasi bahwa vaksin AstraZeneca ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk usia di bawah 30 tahun, dan di Inggris juga tadi yang disebutkan ada keterangan menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca tidak boleh diberikan kepada usia 40 tahun ke bawah. Ini rekomendasi yang sudah diteruskan. Kalau sampai saat ini belum ada sikap dari pemerintah terkait anjuran ini, bagaimana ID sendiri mengharapkan bahwa nantinya mekanismenya memang tadi Anda menyebutkan bahwa untuk umur-umur tertentu dan kalau sehat jangan pakai AstraZeneca. Iya, jadi sekali lagi logikanya kan kalau orang sehat itu kalau terinfeksi oleh SARS-CoV-2 itu hampir semuanya akan sembuh. Amat jarang timbul komplikasi. Baik. Karena itu orang sehat tidak logis untuk diberi
vaksin yang mempunyai kemungkinan komplikasi clotting dan mempunyai kemungkinan meninggal karena vaksin. Jadi itu dulu yang perlu dipahami. Baik. Dan kalau kita mau melihat manfaat di Inggris, ya mestinya kita melihatnya secara keseluruhan, artinya dipakai, namun ada catatan. Nah, catatannya sebaiknya disarankan ya kita pakai sesuai dengan saran dari pemerintah Inggris. Baik, kalau terkait dengan penghentian sementara untuk batch tertentu, kita tahu ada sebenarnya batch-nya banyak sekali, cuman ada satu yang bermasalah yang akhirnya dihentikan terlebih dahulu. Bagaimana Prof melihatnya? Iya, kita melihatnya apakah yang satu bermasalah itu mestinya ada death report, ada bahasan pada waktu meninggal, apakah kesimpulannya apa gitu ya. Dan tolong juga ingat seperti disampaikan tadi bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kemungkinan kerugiannya. Karena itu kalau kita lebih hati-hati, artinya untuk usia muda tidak diberikan, saya kira amat efektif dan amat aman. Baik, lalu terkait dengan vaksin yang dihentikan, sementara sebagian masyarakat sudah disuntikan pertama di batch pertama yaitu AstraZeneca. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, Prof? Saran dari IDI. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ada banyak pertanyaan dari orang-orang yang sudah disuntik AstraZeneca. Itu kan kejadiannya biasanya akut adanya. Jadi yang timbul clot itu timbul bekuan di vena, di sinus, di otak. Otak itu ada pembuluh darahnya, namanya pembuluh darah vena sinus. Nah itu bisa timbul bekuan. Kalau timbul bekuan bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan meninggal. Jadi kalau ada pasien yang bilang sakit kepala macam-macam tapi hanya 2 hari terus hilang, ya sudah, alhamdulillah. Jadi itu memang efek samping yang ringan yang tidak akan terkait dengan clot. Kalau yang ragu-ragu, maka periksalah trombosit dan D-dimer. Karena pada prinsipnya yang timbul bekuan di vena di otak itu, patofisiologinya itu mirip-mirip orang yang mendapat suntik heparin atas indikasi lain, yang kemudian timbul trombositopeni. Jadi kalau ada pasien yang curiga karena adanya clot, maka yang minimal harus diperiksa adalah trombosit dan kemudian di dimer. Baik, dengan kata lain ya dok, bahwa kalau merasa mungkin punya komorbid atau tadi punya penyakit, lebih baik kontrol terlebih dahulu, at least ketemu dokter dulu ya, Prof, seperti itu? Enggak, jadi telah ingat bahwa justru kalau punya komorbid, maka vaksin AstraZeneca itu manfaatnya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya usia 30 tahun namun obesitas, maka lebih seperti vaksin lebih baik apakah itu pakai Sinovac atau pakai AstraZeneca atau pakai Sinopharm. Nah lalu kalau bicara terkait pasien sendiri, kejujuran ini penting sekali karena disebutkan bahwa pre-screening ketika ditanya juga harus jujur. Mungkin beberapa ya banyak menyampingkan tadi riwayat penyakit atau hal-hal lain di luar itu. Bagaimana Anda melihat bahwa memang pasien dan juga tenaga medis ketika pre-screening sebelum vaksin itu memang harus maksimal ya, Prof ya, agar tadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi? Iya, itu benar. Namun kemudian makin lama kan kita ini di era pandemi ini amat dinamis dan bukti-bukti baru secara ilmiah juga makin bertambah. Jadi kalau dulu misalnya, sebagai contoh saya sendiri lah, aku umur 74 tahun, aku pernah operasi jantung bypass, ada diabetes, ada darah tinggi, di awal dulu tidak boleh. Namun bukti yang baru menunjukkan bahwa itu justru harus diprioritaskan. Jadi akhirnya saya sudah disuntik vaksin 2 kali dengan Sinovac. Artinya kita juga harus ikut perkembangan ilmiah yang baru, di mana kesimpulan yang paling mendasar adalah kecuali kalau frail, kalau amat sangat rapuh, misalnya pasien yang tiduran saja di rumah sakit atau di panti jompo tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, atau kalau jalan hanya
bisa 10 meter tapi nggak bisa lanjut. Nah, yang itu jangan divaksinasi. Namun pasien-pasien lain yang ada diabetes, ada darah tinggi, ada jantung, ada stroke, kalau kondisi sekarang lumayan, bisa jalan 200 meter, bisa naik tangga lebih dari 10 trap. Nah, itu justru perlu diprioritaskan untuk vaksinasi. Baik, Prof. Lalu dengan kejadian ini, kita lihat bagaimana masyarakat ya banyak mengalami tadi keraguan karena berita yang beredar juga informasinya masih dalam tadi bentuknya diolah, masih dinamis. Ya, beberapa kematian juga memang masih diotopsi, masih dicari kaitannya dengan vaksinasi. Bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi ini, Prof? Karena tidak sedikit yang akhirnya membatalkan niat untuk mengikuti vaksinasi karena ketika dengar kata AstraZeneca, pada takut, Prof. Iya, itu karena itu saya juga berkali-kali menyampaikan baik melalui Twitter maupun juga melalui Facebook dan juga melalui edukasi di TV, di media elektronik, menyampaikan bahwa tolong diingat bahwa vaksin AstraZeneca ini yang paling banyak memakai siapa? Paling banyak memakai adalah Inggris. Berapa banyak? 22,6 juta. Apakah berhasil? Merupakan salah satu faktor keberhasilan Inggris banget. Jadi turun dari 70 ribuan ke kurang dari 3.000 sekarang per hari. Padahal jumlah kasus total di Inggris itu sudah 4 juta lebih. Sedangkan kita masih di bawah 2 juta. Dan harian kita sekarang jauh di atas Inggris. Kita masih 5-6 ribuan. Inggris sudah kurang dari 3.000. Jadi memang vaksin AstraZeneca ini bagus, tetapi ikuti petunjuknya. Yaitu kalau sehat, kurang dari 40 tahun, jangan pakai vaksin AstraZeneca. Di luar itu makin banyak faktor risiko, makin banyak komorbid, itu lebih baik segera vaksinasi. Oke, jadi ketentuannya tadi kurang dari 40 tahun, kalau sehat jangan pakai AstraZeneca, ya Prof ya? Dan komorbid makin baik kalau divaksin seperti itu? Ya. Oke. Untuk yang 40, di bawah 40 yang sehat tidak direkomendasikan tadi untuk menggunakan AstraZeneca. Lalu vaksin apa menurut Profesor yang cocok untuk ketentuan di bawah 40 dan masih sehat? Iya, vaksin apapun sampai sekarang di luar AstraZeneca tidak ada saran untuk menghindari vaksin kalau sudah sehat kurang dari 40. Jadi Sinovac misalnya terbukti bagus. Sinopharm sampai sekarang tidak ada data penelitian yang membuktikan membuat clot. Jadi di luar AstraZeneca silakan apapun kalau sehat usia kurang dari 40 tahun. Baik, Prof. Kalau bicara juga terkait dengan sikap pemerintah yang saat ini mungkin tadi disampaikan Pak Diki bahwa ada komunikasi yang mungkin belum begitu baik kepada masyarakat sehingga banyak beredar informasi yang salah dan akhirnya membuat persepsi masyarakat terhadap proses vaksinasi ini agak pesimis. Kalau tadi Prof sudah menyebutkan bahwa rekomendasinya seperti ini untuk AstraZeneca, apalagi yang Profesor harapkan untuk pemerintah agar vaksinasi ini terus berjalan walaupun tadi kita punya sedikit kendala beberapa seperti itu? Ya, ini kan masalah perilaku masyarakat. Perilaku itu tergantung mula-mula tidak tahu, kemudian paham, kemudian berubah perilaku. Jadi sekarang misalnya tidak begitu senang dengan AstraZeneca, ini perlu dimasukkan data-data bahwa di Inggris ini berhasil bagus, menurunkan amat drastis dan sudah dipakai lebih dari 22 juta dan sekarang terus dilanjutkan, kecuali tadi. Nah, ini perubahan pemahaman ini bisa dicapai harus dengan banyak upaya. Artinya selain dari pemerintah, dari working with the media itu seperti sekarang penting banget. Kemudian public opinion maker itu juga amat penting untuk mengubah persepsi masyarakat dan sikapnya. Jadi misalnya ada beberapa orang yang mudah nangkep informasi kalau yang ngomong ulama. Jadi ulama ya kita minta untuk, tapi di training dulu, dibuat paham dulu sehingga memberikan informasi yang benar. Demikian pula influencer, demikian pula tokoh masyarakat dan siapapun ya. Karena kita tahu ini tadi
public figure ya, siapapun itu ulama, ya walaupun tadi memang punya kemampuan untuk mempengaruhi massa, tapi harus punya evidence base ya dok ya, bahwa harus Benar, ada ya. apapun yang kita sampaikan itu punya data ilmiah, karena ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan seperti itu ya Prof ya. Iya benar. Baik, Prof. Lalu Prof, satu mungkin pertanyaan terakhir untuk kita masyarakat, penegasan saja Prof, bahwa kita tidak perlu ragu ya Prof, bahwa AstraZeneca ini kualitas ataupun yang nanti kita akan terima aman seperti itu, atau apa yang harus masyarakat biasa yang menonton ini, yang mungkin masih ragu-ragu, apa yang harus kita pahami Prof? Iya, bahwa vaksin ini aman dan efektif. Baik. Tetapi seperti semua vaksin ada juga kekecualiannya. Misalnya tadi kalau usia 90 tahun lebih masih bisa jalan cepat, masih bisa olahraga, ya itu monggo lebih cepat, lebih baik vaksinasi. Namun walaupun pasiennya usianya 50 tahun, tapi kalau kemudian dia kena stroke, kemudian bedridden, tidak bisa duduk, tidak bisa bangun, iya jangan divaksinasi. Oke. Itu dan informasi tadi bahwa ini aman dan efektif sudah dibuktikan di banyak tempat. Ada catatan sedikit, namun catatan ini tidak menghilangkan manfaatnya. Bukti manfaatnya jelas. Saya kira kita semuanya berkewajiban, tidak hanya pemerintah saja, untuk menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca aman dan efektif. Hanya kekecualian hanya sedikit pada orang sehat, sama sekali sehat, yang berusia kurang dari 40 tahun, silahkan memakai vaksin lain. Baik. Namun justru untuk yang berisiko ada diabetes, ada darah tinggi, ada penyakit jantung koroner, ada yang lain, itu justru secepatnya vaksinasi, termasuk pakai vaksin AstraZeneca. Baik, itu tadi pendapat dan juga insight-nya dari Profesor Zubairi ya. Ini juga penting untuk kita ulang-ulang lagi agar informasinya nyampe ya Prof. Karena kita ingin masyarakat semakin memahami dengan data-data ilmiah tadi, bukan kabar-kabar hoax. Karena vaksinasi ini sangat penting. Profesor, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat ya Prof. Ya. Baik, dan kita masih akan berbincang di segmen selanjutnya dengan narasumber kami lainnya. Ada Pak Diki tadi di Zoom call, tapi kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.